Pasti acara ini seru sekali. Dan hari ini pun kakak Iin tidak sendiri loh, tapi kakak Iin ada teman. Wah, kira-kira siapa ya? Kalau gitu, kakak Iin langsung panggil saja temannya. Ada kakak Yani. Yeay. Kakak Yani. Kemudian juga ada kakak Memet. Yeay. Wah, seru sekali ya. Kira-kira kegiatan kita hari ini mau ngapain ya kakak Yani dan kakak Memet ya? Hari ini seru loh. Kita mau bernyanyi. Lalu kita juga mau mendengarkan cerita kitab suci Kak Iin. Oke, dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, sekarang semuanya sikap doa yang baik. Siap ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kegiatan Bina Iman Anak ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan kegiatan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam Kudus. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan kegiatan kita dengan bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Semuanya yang ada di rumah, kita berdiri, kita mau bergoyang bersama.
nyanyi bersama. Hari ini pasti semuanya bergembira karena selama ini pasti adik-adik sudah kangen ya sama kakak-kakak pembina semuanya. Sama kakak-kakak pembina juga kangen. Nah, untuk lebih lengkapnya hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, dalam mendengarkan sabda Tuhan, adik-adik duduk yang manis ya. Lalu karena nanti akan ada apa? Ada pertanyaannya dan nanti akan ada hadiahnya. Jadi sekarang semuanya duduk manis. Kak Yani akan bacakan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penting. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan sabda Tuhan, pasti adik-adik mau tahu apa ya yang akan disampaikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Pasti adik-adik juga selama ini sudah sangat kangen dan rindu sekali. Apa sih, bagaimana sih Tuhan kepada kita, padahal Tuhan selalu baik loh. Nah, sekarang untuk tema minggu ini, coba nih kamera ke depan sebentar nih, biar tahu adik-adik semua. Temanya kita baca bersama-sama yuk. Temanya adalah kita memetik anggur di ladang Tuhan. Ya, diulangi lagi. Kita memetik anggur di ladang Tuhan. Oke, nah selain itu, tadi ada kata anggur ya. Nah, di sini ada apa nih adik-adik? Ada apa ini? Iya, ini adalah anggur. Anggur yang nanti kita akan lihat bersama. Pasti adik-adik juga ada yang pernah ya, mama ke pasar pulang membawa buah anggur. Nah, anggur rasanya bagaimana? Pasti anak-anak, adik-adik sudah pernah merasakan bahwa anggur adalah rasanya enak. Ngomong-ngomong tentang enak, pasti semuanya pernah merasakan kan buah anggur? Pasti. Karena kalau sudah melihat
buah yang sangat segar, rasanya memang segar dan enak. Nah sekarang kita akan mendengarkan dan apa sih sabda Tuhan yang enak ya? Kalau di buah anggur enak, memang sabda Tuhan sangat bagus sekali untuk kehidupan kita. Sekarang tadi bacaan hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Nah, nanti di sini adik-adik akan ada ayat emasnya juga ya. Mungkin adik-adik nanti juga akan boleh bacakan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, coba kita dengarkan sedikit ya ceritanya tentang bacaan hari ini. Di dalam sabda Tuhan tadi, pada hari Minggu kita diajak oleh mama papa, mungkin juga adik-adik sendiri ingin pergi ke gereja. Untuk apa sih kalian ke gereja? Nah, pasti ingin bertemu dengan Tuhan. Iya betul. Selain juga bertemu teman-teman ya, karena di dalam Bina Iman Anak kita bertemu banyak sekali teman-teman. Dan sekarang ini adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu sedih, nggak perlu cemas lagi. Karena apa? Kita bisa bertemu kok dengan kakak pembina, juga dengan teman-teman melalui apa? Melalui virtual ini. Nah, sekarang pada hari ini tadi kita sudah mendengarkan tadi bahwa di mana Tuhan mengajak adik-adik semua bahwa kita harus dapat apa ya, mewujudkan iman kita. Bagaimana caranya mewujudkan iman kita? Padahal sekarang adik-adik di rumah kan bersama papa, bersama kakak adik, bersama semuanya. Nah itu bisa kita wujudkan melalui sabda Tuhan hari ini. Dimana sebagai anak yang baik, anak yang selalu mengikuti apa yang diinginkan kedua orang tua kita, misalnya diajak belajar. Nah itu semuanya sudah kalian lakukan di rumah. Kemudian membantu mama dan papa, membantu kakak, mengasuh adik. Nah itu juga, itulah yang disabdakan Tuhan hari ini. Dimana adik-adik semua sudah mewujudkannya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu sedih lagi. Jadi kita bisa bergembira, Tuhan selalu bersama dengan kita. Itu sudah wujud nyata, dimana itu adalah pelayanan kalian terhadap Tuhan. Melalui siapa? Melalui keluarga yang kalian ada di rumah. Jadi seperti itulah dimana pada hari ini Tuhan mengajak kita semua. Maka hari ini sungguh sangat bergembira karena adik-adik sudah merasakan bahwa ada virtual lagi, bisa mendengarkan sabda Tuhan secara khusus di dalam acara kumpul bocah. Nah itulah apa yang adik-adik harapkan selama ini, bukan kerinduan-kerinduan itu dapat hari ini juga kita wujudkan dari bernyanyi bersama, kemudian juga mendengarkan sabda Tuhan. Nah sekarang Yesus itu juga seperti adik-adik semua menjadi apa? Menjadi pelayan yang sejati, yaitu Tuhan kita. Sekarang adik-adik mari kita ikuti Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita akan ada acara kumpul bocah ini. Jadi tidak hanya hari ini, dan juga di dalam kumpul bocah di hari Minggu ini ada, nanti adik-adik bisa menyimak dulu ya. Nanti ada pertanyaan. Nah, ketika adik-adik nanti membaca bisa menjawab pertanyaan, adik-adik akan mendapatkan hadiah. Siapa? Ayo adik-adik yang mau dapat hadiah. Iya, pasti semuanya pengen mendapat hadiah. Kak Yani juga pengen dong dapat hadiah kayak adik-adik. Nah sekarang nih di depan pasti itu udah ada apa yang di mejanya Kak Yani. Ada banyak hadiahnya. Nih nanti ini semua untuk adik-adik. Nah ada yang mau dapat hadiah anggur juga. Iya nanti akan dikasih hadiah anggur dari mama. Kalau kalian di rumah mau membantu mama, pasti setiap adik akan dikasih hadiah oleh mama. Nah untuk itu adik-adik juga ada nih nanti ayat apa yang hari ini bisa adik-adik ambil dari bacaan yang baru saja Kak Yani. Nih, coba nih kamera ke depan nih biar adik-adiknya juga bisa nih membaca bersama-sama. Coba bacanya apa ya? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, adik-adik sudah membaca semuanya kan? Apa yang menjadi ayat emas pada pertemuan hari ini. Oke, nah setelah kalian mendengarkan bacaan, lalu adik-adik mendengarkan cerita, ada pertanyaannya ya. Sekarang coba semuanya dengarkan.
Pertanyaannya apa? Nanti pertanyaan itu adik-adik boleh jawab di bagian bawah nanti ya. Nah, pertanyaannya adalah ada 3. Coba adik-adik perhatikan. Kalau yang mau boleh juga dicatat. Nanti Kak Yani akan ulang. Kak Yani akan baca pelan-pelan ya. Yang pertama, siapa nama Romo paroki kita? Nah, Kak Yani ulangi sekali lagi. Siapa nama Romo paroki kita? Oke, pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, dari mana bacaan hari ini diambil? Kak Yani ulangi sekali lagi. Dari mana bacaan hari ini diambil? Oke, tinggal satu lagi pertanyaannya. Yang ketiga, apa kepanjangan BIA? Apa kepanjangan BIA? Oke, 3 pertanyaan ini adik-adik boleh jawab. Nanti hadiahnya akan dikasih ke adik-adik yang memang menjawabnya tepat dan benar, ya. Oke deh, kalau begitu Kak Yani akhiri dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga adik-adik semua hari ini bisa bergembira bersama. Tapi nanti kita masih ada loh, kita masih mau nyanyi bersama. Siapa yang mau? Oke, adik-adik semua pasti mau, pasti senang ya dengan kakak-kakak pembina yang hari ini hadir di sini. Adik-adik semua masih ingat kan ada banyak sekali kakak-kakak pembina kita. Dan ada juga loh, ada frater di gereja kita. Tapi kayaknya adik-adik belum pernah ketemu ya. Nanti adik-adik mau kenalan, ada frater kita yang ganteng. Nanti fraternya akan hadir, nanti siapa itu ya? Nah, nanti adik-adik akan tahu ada frater siapa yang di gereja kita ya. Karena fraternya datang ketika sudah masa pandemi corona ini. Nah, adik-adik nggak apa-apa, tenang aja. Pasti frater nanti akan hadir dan berkenalan dengan adik-adik. Oke deh, kalau begitu Kakak Yani sampai di sini dulu ya. Oke, adik-adik, gimana nih tadi? Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kakak Yani. Wah, pasti seru sekali ya cerita dari Kakak Yani. Nah, sekarang saatnya Kakak Iin akan menyampaikan beberapa pengumuman nih. Nanti minggu depan adik-adik masih akan ada kegiatan kumpul bocah secara virtual. Dan adik-adik di rumah sudah mulai ada kegiatannya loh. Nih, kakak pembina buat minggu depan berpesan supaya adik-adik yang ada di rumah menyiapkan 1. kertas origami, yang kedua gunting, yang ketiga lem, dan yang keempat adalah benang kasur. Wah, kira-kira nanti minggu depan mau diajak buat apa ya? Nanti minggu depan adik-adik makanya tetap menyaksikan acara kumpul bocah ini ya. Oke deh. Nah, untuk menutup kegiatan kita, Kakak Iin akan menyampaikan lagi pengumuman berikutnya. Tadi Kakak Yani sudah menyampaikan pertanyaan untuk adik-adik jawab. Jangan lupa nanti adik-adik komennya di bawah ya, oke? Karena nanti akan dipilih 3 pemenang secara random lewat aplikasi, ya, oke? Nah, kemudian untuk pemenangnya akan disampaikan nanti minggu depan. Jadi adik-adik tetap saksikan acara kumpul bocah, oke? Semuanya kita kembali bergoyang lagi, let's go! Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
kegiatan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya sikap doa yang baik. Oke, yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam hati kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.